laporan benchmarking mutu pendidikan. Ini yang saya buat SMPN 3 Mutasi Tirsa dengan sekolah SMSUA Brunei Darussalam, sekolah menengah Selina Umar Al-Khattab ya, sekolah menengah Selina Umar Al-Khattab Brunei Darussalam. Saya memilih Brunei Darussalam ini tertarik karena sekolah tersebut kita tahu bahwa Brunei Darussalam negara yang paling damai, syarat Islamnya kuat, mungkin hampir sama dengan Aceh juga. Sama ya, lebih ya. Jauh beda Pak ya. Jauh beda. Di sana negara yang sangat rukun, damai, sejahtera. Tanpa kita pernah tahu ada sengketa di sana. Nah, saya tertarik memilih Brunei Darussalam. Untuk Malaysia, kawan-kawan juga sudah pernah memaparkan. Kita juga Malaysia, ya, Bu Pina juga Malaysia. Jadi saya ingin mencoba dengan Brunei Darussalam. Yang mungkin ada kesamaannya dengan kita di sini Asia. Bahasa mereka pun kadang ada hal-hal yang bisa kita pahami, bahasa Melayu mereka menggunakannya ya. Sekolah SMP 3 Mutasi seperti kita tahu, sebagaimana umumnya sekolah Indonesia, sebagaimana umumnya sekolah di Aceh itu menerapkan sistem pendidikan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Ini yang saya buat profil sekolahnya ya, dimulai dari profil sekolah pembanding. SMP 3 Mutasi itu wilayahnya di Indonesia, sementara SMSUA itu Brunei Darussalam. Ini tingkatnya menengah, sama-sama sekolah menengah. Kurikulum yang digunakan Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka, kami juga masih menggunakan kurikulum Merdeka. Dengan sementara Brunei Darussalam mereka menggunakan SPN 21 ya. SPN 21 itu sekolahnya kalau di Brunei Darussalam itu mereka menganut pendidikan SD-nya 6 tahun. Ya, pendidikan menengah 5 tahun. Kalau kita di sini menengah itu 3 tahun ya. Di Brunei Darussalam SD 6 tahun sama dengan kita Indonesia. SMP di sana 5 tahun. Ada pendidikan menengah 5 tahun, pendidikan menengah rendah 2 tahun, pendidikan menengah atas 3 tahun. Kemudian pendidikan lanjutan 2 tahun. Itu mungkin beda dengan Indonesia. Untuk sistem mutu Indonesia menggunakan SPMI sekolah Permendikbud tahun 28/9/2016. Kemudian kalau Brunei Darussalam menggunakan Brunei School Inspection Framework. Bahasa pengantar di sana menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Kita di sini ya Indonesia. Aceh kami di SMP 3 Mutasi masih lebih umum anak-anak menggunakan bahasa Aceh. Lebih umum anak-anak banyak menggunakan bahasa Aceh. Walaupun diinstruksikan bahwa harus ngomong bahasa Indonesia di sekolah. Guru sudah berusaha dalam menggunakan bahasa Indonesia, dalam mengajar menggunakan bahasa Indonesia, tapi anak-anak tetap di kelas pun masih menggunakan bahasa Aceh. Itu dalam proses belajar mengajar. Iya. Nah, di sana kami umumnya masih demikian. Tapi kami pelan-pelan berusaha memang walaupun mereka bertanya dalam bahasa Aceh, kami jawab bahasa Indonesia. Jawab dalam bahasa Indonesia ya. Walaupun nanti diterjemahkan lagi juga ke dalam bahasa Aceh. Nah, di Brunei menggunakan bahasa Melayu dan Inggris. Jumlah siswa di sini di Brunei masih lebih banyak. Kami di sini sebenarnya 208 siswa, tapi oleh sistem yang saya buat ini buat 300 siswa. Jadi dibuatnya pakai ChatGPT. Betul. Makanya jika ada nanti kata-kata yang kurang mengerti bisa dicari lagi nanti di sistemnya. Program unggulan kita di sini ada proyek P5, dulu proyek P5, sekarang ada program kurikuler. Nah, yang sudah kami buat di SMP 3 Mutasi itu tentang kunjungan ke pustaka Mesir Raya di Jantong yang sudah kami buat. Ya, digitalisasi kebudayaan ya. Kemudian juga ada kami kunjungan ke di sebuah desa di Kecamatan Mutasi itu ada membuat hidroponik. Nah, kunjungan ke situ ya. Outbound juga pernah kami buat di lokasi SMK Sare. Nah, itu kurikulum yang sudah pernah kami buat. Di Brunei Darussalam SMUSUA ini mereka menggunakan ICT integrasi
education, program tahfidz, sistem enrichment, mereka lebih banyak menggunakan pendekatan agama di sana. Apalagi sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah itu masih banyak menggunakan pendekatan agama. Karena memang kita tahu juga Brunei Darussalam itu negara yang memang mengedepankan agama, terutama agama Islam. Kalau kita di sini masih menganut 5 agama ya, dan itu masih campur-campur. Teknologi pembelajaran di Indonesia sudah kita tahu itu pakai LCD, Google Classroom ya, itu bagi yang ada menggunakannya. Sekolah-sekolah di kota mungkin untuk siswa-siswa menggunakan Google Classroom. Di SMP Mutasi mungkin hanya beberapa mapel yang sudah mulai menggunakan Google Classroom, seperti pelajaran coding yang digunakan oleh Bintan itu sudah menggunakan Google Classroom ke anak-anak. Kebanyakan mapel yang lain belum. Kalau SDD pakai WA Group juga ada. Di Brunei Darussalam ini sudah lebih canggih. Ada Smart Classroom, e-learning Brunei, digital portfolio. Kalau kita sekarang mungkin baru mau mengarah ke situ dengan bukti bahwa sekarang pemerintah sudah mulai mengirimkan bantuan IFP ya untuk pembelajaran lebih digital dengan anak-anak. Kita baru mulai, negara lain sudah lebih dulu. Ketinggalan kita ya. Ini mengenai hasil dan analisis perbandingan dari segi manajemen sekolah ya, di SMP kami itu supervisi akademik dilakukan secara manual. Administrasi masih dominan berbasis dokumen fisik. Kemudian kalau di sekolah Brunei ini menggunakan digital reporting dan school information dashboard, semua menggunakan data mereka. Analisisnya kalau di sana lebih unggul dalam digitalisasi manajemen. Kita masih berbasis dokumen fisik. Kurikulum pembelajarannya di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka ya, fokus dengan pelajaran P5-nya, pembelajaran P5-nya, profil pelajar Pancasila ya. Kemudian kalau di Brunei ini SPN satu lagi, fokus dengan STEM, ICT dan karakter Islami. Hasil analisis keduanya berbasis kompetensi, tapi di Brunei lebih kuat dalam integrasi teknologi dan STEM-nya. Pembelajaran menyenangkan ya. Kemudian dari segi evaluasi pembelajaran di Indonesia, terutama sekolah kami, asesmen formatif ya, masih menggunakan asesmen formatif dan sumatif manual berbasis rubrik. Ini dalam evaluasi masih penilaian seperti biasa, ada ujian formatif, ada ujian sumatif. Di Brunei menggunakan online asesmen dan digital. Ya, mereka sudah menggunakan ujian dengan online. Hasil analisis SMP Mutasi dapat mengadopsi asesmen digital. Kemudian keterlibatan orang tua. Ini di SMP kami pertemuan tatap muka dan komunikasi melalui WhatsApp. Itu juga ada di grup, kami buat grup kelas itu kadang-kadang orang tuanya yang bergabung. Ada sebagian siswa yang tidak menggunakan HP sendiri tapi HP orang tua. Jadi dengan orang tua juga terlibat di grup, beserta juga pertemuan tatap muka. Setiap ada permasalahan dengan siswa kami undang juga orang tuanya. Di Brunei itu menggunakan parent dashboard, parent teacher conference terjadwal sistematis. Mereka juga menghubungi wali muridnya itu menggunakan data juga dengan sistem digital juga mungkin ya. Hasil analisis di Brunei memiliki manajemen pelibatan orang tua lebih terstruktur, lebih sistematis di sana. Budaya mutu, audit mutu dilakukan pengawas sekolah. Di Brunei monitoring mutu berbasis data terpusat. Hasil analisisnya di Brunei lebih unggul dalam data driven quality assurance ya, menggunakan asuransinya. Selanjutnya keterlibatan orang tua sudah. Tentang budaya mutu
Udah tadi ya. Ini perbandingan mutu pendidikan secara grafik memang Brunei Darussalam lebih unggul. Nah, lebih unggul. Kemudian nah, ini rekomendasi strategis. Barangkali teman-teman bisa membaca sendiri. Ini digitalisasi manajemen sekolah melalui aplikasi mutu dan pelaporan berbasis data, integrasi teknologi pembelajarannya, LMS, digital, portfolio, quiz online. Ya, kemudian meningkatkan program STEM ya, serta pembelajaran berbasis proyek, itu perlu diterapkan juga. Kemudian harus ada juga nanti pelatihan berkelanjutan untuk guru supaya bisa sedikit tersetarakan dari segi mutu pendidikan kita dengan yang di Brunei Darussalam. Ya, penguatan keterlibatan orang tua harus lebih terstruktur. Kolaborasi internasional dengan sekolah Brunei Darussalam itu mungkin bisa dilakukan dengan melakukan pertukaran praktik baik melalui digital mungkin ya, atau ada seminar-seminar pembelajaran yang bisa kita ikuti jika ada dilaksanakan oleh orang Brunei Darussalam. Kemudian penguatan literasi digital siswa dan guru agar selaras dengan tren global. Kesimpulan yang bisa didapat, benchmarking antara SMP 3 Muntasik dan sekolah menengah sekolah menengah Umar Serida itu telah memiliki fondasi kurikulum yang kuat ya, melalui Guru Merdeka dan P5. Namun aspek digitalisasi, manajemen berbasis data serta integrasi teknologi dan pembelajaran masih dapat ditingkatkan dengan mengadopsi praktek-praktek unggul dari sekolah SMSUA. SMP 3 Muntasik berpotensi meningkatkan mutu sekolah secara signifikan menuju standar pendidikan global yang kompetitif. Kita harapkan demikian ya. Mungkin hanya ini paparan dari saya tentang perbandingan mutu pendidikan yang saya ambil dari SMP 3 Muntasik dengan sekolah yang ada di Brunei Darussalam. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan barangkali, mungkin saran-saran atau masukan, karena saya yakin ini pasti banyak paparan. Makanya kan perlu kita sempurnakan. Iya betul. Sebelum kita sempurnakan, saya mau sedikit bertanya. Iya. Boleh kembali ke poin 6 Bu, rekomendasi ya. Jadi kan benchmarking ya, rekomendasi strategis ya. Benchmarking artinya ibu membandingkan antara sekolah berapa tadi? SMP 5 SMP 3 Muntasik dengan sekolah di Brunei. Pertanyaan saya pertama, rekomendasi strategis ini ibu rekomendasikan ke siapa? Ke sekolah kami. Ke sekolah itu. Jadi secara tidak langsung ibu mengatakan bahwa mutu pendidikan di sekolah ibu dengan sekolah yang di luar negeri itu lebih rendah. Iya betul. Lebih rendah. Iya. Berarti ibu merekomendasikan sekolah diri sendiri agar poin bisa. ke sekolah sendiri. Iya. Nah pertanyaan saya adalah ukur apa sih ibu gunakan mengatakan bahwa sekolah ibu itu mutunya lebih rendah dibandingkan sekolah di Brunei tadi? Ya mungkin karena memang kita tahu bahwa Brunei Darussalam itu memang negara yang udah memang muslim ya. Yang pastinya di sana lebih saya pernah punya ustazah ngaji saya ngajar di Brunei Darussalam dengan gaji yang besar. Beliau malah betah di sana, nggak pulang lagi ke Indonesia karena di sana lebih bagus. Jadi ibu mengatakan kualitas di sana lebih bagus itu berdasarkan data atau asumsi ibu sendiri karena melihat gaji mereka lebih besar? Lebih banyak asumsi Pak. Ya, lebih banyak asumsi. Lebih banyak asumsi. Berhubung segitu keterbatasan yang saya miliki, saya lebih banyak berasumsi. Berarti ibu tidak. Berarti ibu nggak melihat terhadap kurikulum yang kita ada sekarang, dan juga ibu nggak melihat terhadap sekolah ibu sendiri, Bu. Percaya juga. Oh ya, silakan minta. Jadi mungkin ini nyambung sama pertanyaan Pak Sudi. Kan tadi Pak Sudi bilang berarti pun nggak yakin dengan kurikulum di sekolah ibu yang ini. Sebenarnya
kita juga semua di sini tugas kuliah. Nah, ini Karena perlu kita kan perlu rencana atau Enggak perlu. nggak perlu. Jadi kan Ya. untuk tugas kuliah ini memang sama-sama membingungkan kita. Karena kita belum terjun ke sekolah luar negeri itu langsung. Iya. Nah, otomatis yang kita dapat ini sekolah luar negeri itu otomatis dari data yang kita cari. Nah, gitu. Kecuali kayak Bu Vina, beliau sudah terjun langsung ke sekolah dan bisa melihat itu. yang perlu rencana bisa menampilkan data sekolah bermain tadi. Kalau kita cari ke sistem PIA dapat bersama Iya. sama data beda dengan Bu Vina seperti Bu Intan bilang. Dan ada data itu langsung ke Enggak boleh sekolah. nanya, karena aku belum presentasi. Iya. Presentasi banyak kali. Ya betul mungkin kalau ada kawan-kawan yang mungkin nggak ngomong, yang kita tahu kayak Pak Hakan yang di Amerika sekolahnya Pak ya, Amerika jadi bisa memaparkan langsung. Bu Vina juga demikian, Bu Vina sering keluar negeri untuk studi tour ke sekolah-sekolah karena Bu Vina kan kepala sekolah Pak Pati Bingung Mas ya.